Halo semuanya, kembali lagi di channel BMW Tunas Certified Pre-Owned. Di video yang sangat spesial ini, kita akan membahas mobil yang sangat spesial. Mobil yang dipersiapkan untuk masa depan, mobil yang menjadi bintang di Gias tahun lalu 2022. Ini dia, BMW iX xDrive 40 tahun 2023. Sebelum kita akan membahas lebih detail tentang mobil yang sangat cantik ini, seperti teman-teman bisa lihat bahwa set kita kali ini berbeda. Karena saat ini kita lagi ada di BMW Tunas Tomang dan desain dari showroom ini tuh sangat cantik dan mewah sekali. Konsep dari showroom ini adalah retail next, jadi teman-teman sebagai customer ketika datang ke showroom ini akan merasa sangat nyaman. Jadi buat teman-teman semua yang memiliki BMW bisa langsung servis, melakukan maintenance maupun melihat unit-unit terbaru dari BMW di BMW Tunas Tomang. Mari kita langsung bahas tentang unitnya. BMW iX xDrive 40 tahun 2023. Mungkin kalau teman-teman tanya, bener nih 2023? Salah ngomong nggak nih? Enggak teman-teman. Ini adalah unit terbaru dari BMW Tunas Certified Pre-Owned dan memang ini adalah unit tahun 2023. Lalu kenapa kok bisa dapat unit tahun 2023? Sedikit backstory dari BMW iX tahun 2023 ini. Pada bulan Mei tahun 2023 ini, negara kita Indonesia mengadakan KTT ASEAN Summit, atau kalau KTT kepanjangannya adalah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Summit tahun 2023. Acara tersebut diselenggarakan tanggal 9 sampai 11 Mei tahun 2023 dan dihadiri oleh petinggi-petinggi negara ASEAN. Dari acara tersebut, BMW Indonesia mensupport mobil untuk dipakai oleh para petinggi negara menggunakan BMW iX ini. Di antara 5 unit yang ada di Indonesia untuk dijual, kita BMW Tunas Certified Pre-Owned memiliki 4 unit di antaranya. Dari keempat unit ini, 2 di antaranya adalah berwarna Black Sapphire, 1 berwarna Pitonic Blue, dan salah satu warna yang paling ganteng, paling cantik, ini adalah warna Oxide Grey. Bagi saya pribadi, ini adalah warna yang sangat cocok, sangat pas untuk digunakan dari BMW iX ini. Oke, sedikit seperti itu untuk latar belakang untuk unit 2023 ini. Jadi ini kita tetap menjualnya di BMW Tunas Certified Pre-Owned karena dari keempat unit yang kita jual, range kilometernya ini hanya antara 100 sampai 500 km. Jadi emang benar-benar mobil ini dipakai hanya untuk mengantar petinggi-petinggi negara untuk dari poin satu ke poin lainnya, baik dari penginapan, venue, maupun balik lagi ke penginapan. Sekarang kita akan lihat untuk bagian depan dari BMW iX ini. Sebenarnya ada beberapa sentuhan-sentuhan dari BMW Vision iNext Concept, namun di tone down nih, atau dikurangi tingkat agresifnya dari sisi desain. Yang pertama, kita lihat untuk dari sisi lampunya, lampu yang digunakan dari mobil ini sudah sangat pipih. Dan lampu yang digunakan ini adalah BMW Laser Light, dan di bagian atas ini adalah DRL sebanyak 2 jenis yang sangat cantik. Dan DRL ini bergabung juga dengan lampu sen. Dan penggunaan dari BMW Laser ini sangat optimal dalam penerangan di jalan ke depan sampai kurang lebih 500 meter. Kita bergeser ke bagian bawah. Yang pertama, di bagian sisi kiri dan sisi kanan bumper, ini ada lubang angin yang sangat besar. Ini beneran lubang, dan lubang ini adalah untuk aliran angin sebagai pendinginan dari rem.
kita bergeser ke bagian tengah sebelum kita membahas poin paling penting, teknologi paling canggih salah satunya yang ada dari BMW iX ini. Yang pertama, kita lihat dari sisi bumper terlebih dahulu. Di bagian bawah grill ini ada semacam tirai yang bisa membuka dan menutup secara otomatis, itu untuk pengoptimalan pendinginan dari motor penggerak mobil ini. Jadi semuanya udah by sensor. Jadi ketika motor dari mobil ini membutuhkan pendinginan, tirai ini bisa membuka secara otomatis. Kemudian sensor parkir ada banyak di depan dan di belakang. Dan yang paling spesial di bagian depan ini adalah grillnya. Salah satu desain yang masih digunakan dari BMW Vision iNext Concept adalah grillnya. Grillnya gede, besar, tapi nggak tahu kenapa di mobil ini sangat cocok. Ini nggak ada anehnya sama sekali, nggak ada noraknya sama sekali, ini cocok. Dan grill ini itu tidak berlubang ya, karena ini adalah mobil listrik bukan mobil bensin, jadi tidak membutuhkan pendinginan yang bagaimana gitu ya. Kemudian di dalam grill ini terdapat banyak sekali sensor-sensor yang membantu teman-teman semua sebagai pengguna mobil ini untuk tidak perlu menyenggol objek-objek yang tidak perlu disenggol ya. Dan karena grill ini bahannya seperti dari mika, itu membuat ada kekhawatiran nih. Bagaimana kalau grill ini nanti mengembun ketika di cuaca yang dingin? Tenang aja. Karena kenapa? Di bagian dalam dari grill ini ada semacam garis-garis sebagai elemen pemanas untuk mencegah pengembunan itu terjadi. Dan karena ini dari mika, ada kekhawatiran juga dari customer. Bagaimana kalau mobil ini ketika di jalan terkena stone chip, terkena baret? Misal nyucinya bukan dengan cara yang tepat ya, gosok aja gitu, akan baret. Tenang aja, grill ini memiliki teknologi self healing. Mungkin kita tahu ya, teknologi self healing ini ada di paint protection film, dan teknologi tersebut juga dipakai di grill ini. Jadi self healing ini akan bekerja ketika mobil ini terkena paparan sinar matahari dan stone chip, baret akan hilang dengan sendirinya. Gila ini mobil, dari grill saja sudah bisa self healing, ada elemen pemanasnya, keren banget. Dan kemudian kamera depan juga ada karena ini sudah kamera 360, dan di bagian kotak samping dari mobil ini ada semacam washer yang digunakan untuk menyemprotkan air dan membersihkan kamera ini dengan optimal. Sekarang kita bergeser ke bagian samping, kita akan lihat untuk profil bodi dari mobil ini, profil ban yang digunakan seperti apa. Yang pertama, velg yang digunakan, ini adalah ring 21. Besar, ring yang sangat besar dan menggunakan desain yang aerodinamis, membantu memperlancar aliran angin, karena salah satu musuh terberat dari mobil listrik adalah angin. Sehingga BMW memikirkan bagaimana caranya meminimalisir mobil ini melawan angin, ya dengan cara menggunakan desain-desain yang bisa mengurangi hambatan tersebut. Salah satunya ada di velg. Velgnya finishingnya adalah two tone di sini, dan velg yang digunakan adalah ring 21. Ban yang digunakan ini adalah ban khusus mobil listrik. Ada tulisannya efficient grip ya. Dan ban ini memiliki ukuran 255 secara lebar, aspek rasio ketebalan 50 dan ring 21. Velg dan penggunaan ban baik depan maupun belakang itu sama. Jadi depan dan belakang itu tidak belang ya. Dan ini ada logo BMW di sini yang ada aksen berwarna birunya yang menambah kesan go green, ramah lingkungan. Sangat cocok ditaruh di mobil listrik dari BMW ini. Let's go. Sekarang kita ke bagian samping dari mobil ini. Ada penggunaan list berwarna gold. Biasanya kalau di mobil-mobil itu list berwarna chrome gitu ya, yang sangat shiny, sangat berkilau. Tapi dari mobil ini
Ini menggunakan gold, mendekati rose gold tapi bukan rose gold juga. Jadi ini finishingnya adalah doff dan nggak tahu kenapa justru menambah kesan mewah dari mobil ini. List gold ada dari tangkai spion, kemudian list bagian bawah dari jendela sampai ke pilar C. Dan spion ini sewarna dengan bodi dan di balik frame kamera 360-nya itu juga finishingnya adalah berwarna gold. Sebelum kita membahas tentang pintunya, kemudian bagian samping lainnya, kita lihat dulu secara proporsi seperti apa. Mobil ini tingginya kalau mungkin dilihat secara kasat mata tidak terlalu tinggi. Tapi berdasarkan data yang ada, mobil ini tingginya adalah 200 mm. Jadi ya ini sangat layak untuk dikatakan sebagai sebuah SUV murni. Kemudian karena ini mobilnya bahasa desainnya sangat futuristis, handle pintunya pun sudah tidak ada. Bukan tidak ada, tapi semua sudah full keyless. Jadi kuncinya seperti ini teman-teman, sangat futuristis desainnya dan kunci ini cukup kita kantongin dan tangan kita cukup masuk ke bagian lubang dan ada tombol elektrik di bagian dalam. Dan yang paling spesial dari mobil ini adalah penggunaan desain pintu frameless di keempat mobil dari mobil ini. Keren banget. Saya sampai nggak bisa berkata-kata. Apa ini SUV Grand Coupe? Nggak tahu juga nyebutnya apa. Tapi ini adalah SUV. Tapi desainnya adalah seperti Grand Coupe di mana keempat pintunya adalah frameless. Dan tenang saja, untuk mobil ini pintunya tidak perlu dibanting karena sudah vacuum door. Jadi mobil ini pintunya pasti akan rapat, tidak perlu teman-teman banting gitu ya. Kemudian kita akan lihat untuk sumber daya dari mobil ini, yaitu slot pengisiannya. Ini ada 2 slot, ada AC dan DC. Di sini yang pertama ini adalah lubang untuk AC terlebih dahulu. Lubang AC ini bisa menerima daya hingga 11 kWh atau 11.000 watt. Biasanya itu bisa diisi melalui wallbox yang teman-teman semua dapatkan ketika membeli mobil ini. Namun, ketika teman-teman mungkin ada di SPKLU gitu ya, yang bisa pengisiannya daya bisa sampai 150.000 watt atau 150 kWh, teman-teman bisa menggunakan slot DC ini. Jadi nozzle-nya dari pengisian ini itu bertumpuk 2 antara DC dan DC itu untuk penyaluran listrik berkapasitas 150 kWh. Baik, sekarang di bagian pilar C ada emboss iX yang memberikan dan semakin meyakinkan bahwa ini adalah karakter dari sebuah iX. Sekarang kita bahas untuk bagian belakang dari mobil ini karena nggak kalah keren sekali mobil ini, baik depan maupun belakangnya. Untuk bagian belakangnya semuanya pipih, nggak ada yang jelek dari mobil ini. Mobil ini keren banget ya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama, penggunaan stop lamp dari mobil ini itu berkontur. Jadi ini bukan ada mika yang membuat lampu ini rata ya. Ini berkontur nih, seperti 3 dimensi. Ini tangan masuk nih, ya. Dan lampunya sangat pipih di sini. Dan ketika kita coba nyalakan mobilnya dalam posisi unlock, kita unlock dulu, kemudian kita unlock. Ada animasi lampu ini berlari dari ujung hingga ujung. Keren banget. Aduh, dari tadi bilang keren berapa kali karena memang keren banget gitu ya. Kemudian ini adalah xDrive 40, artinya apa? Penggerak mobil ini adalah dual motor, 4-wheel drive. 40 adalah setara tenaga mesin internal combustion 4000 cc. Habis ini kita akan bahas untuk penggeraknya seperti apa. Namun kita bahas untuk tentang bagasi dulu. Wiper tetap ada, defogger, tail stop lamp di bagian atas juga ada. Kemudian di bagian bawah tidak ada knalpot karena ini adalah mobil listrik. Kemudian akses bagasi itu samalah seperti BMW pada umumnya, bisa lewat remote, bisa lewat tuas elektrik di bagian tengah. Kemudian ada kick sensor juga. Jadi ini sangat berguna ketika teman-teman membawa barang yang sangat banyak dan bisa langsung memasukkan barang ke bagasi. Kursi bagian tengah ini bisa
rata lantai, jadi memberikan space yang sangat lega. Namun ketika teman-teman nantinya kursi ini dalam keadaan tegak, tenang saja, bagasi ini tetap besar, kapasitasnya adalah 500 liter. Nggak cuma sampai di situ. Di bagian bawah bagasi ada slot yang nggak kalah besar yang bisa digunakan. Ini cukup besar, ini bisa untuk menaruh barang-barang lain. Ya contoh saja ini mobil, ini ada cargo net, kemudian ini yang menjadi salah satu sangat spesial. Ini adalah charger AC yang bisa digunakan untuk dicolokan rumah kalian. Kapasitasnya adalah 2300 watt. Memang cukup lama sebenarnya, tapi ini digunakan untuk dalam kondisi emergency ya. Jadi lebih baik ketika di rumah menggunakan wallbox saja yang teman-teman bisa dapatkan, dan itu secara free ketika membeli mobil ini. Sekarang kita bahas untuk salah satu detail menarik juga dari bagasi ini adalah adanya stop lamp di bagian bodi belakang mobil ini. Ini ditunjukkan sebagai indikator ketika mobil ini berhenti dan posisi bagasi itu terbuka. Lampu ini sebagai tanda bahwa posisi dari mobil ini sedang berhenti. Gitu ya. Jadi ini keren banget mobilnya dan sangat cocok dan fleksibel untuk dipakai dalam kondisi sehari-hari. Sekarang kita akan sedikit bahas sebenarnya apa sih itu mobil listrik, bagaimana pengisian dayanya, satuannya apa, kita akan bahas secara lebih detail. Sekarang kita akan bahas untuk sebenarnya apa sih itu mobil listrik, terlebih penggerak yang digunakan oleh BMW iX ini. Yang pertama, kapasitas baterai dari mobil ini. Mobil ini, ukuran sebenarnya dari baterai yang digunakan adalah 76,6 kWh. Namun, yang digunakan energinya atau dayanya untuk menggerakkan mobil ini itu sebesar 71 kWh. Kenapa dikasih selisih antara kapasitas sebenarnya dan kapasitas yang digunakan? Ini untuk menjaga keawetan dari baterai. Kemudian, baterai 71 kWh ini memiliki dua penggerak motor atau kita biasa ngomongnya dual motor. Makanya BMW iX ini adalah full wheel drive atau kalau di BMW biasa ngomongnya adalah X-Drive. Tenaganya berapa? Tenaganya adalah 326 horsepower dan torsi 600 Nm. Bayangin teman-teman, 600 Nm, dan karena ini adalah mesin listrik, tenaga itu langsung dikeluarkan itu secara instan. 600 Nm, kalau teman-teman injak gas secara spontan, itu kayak dijambak setan teman-teman. Kenceng banget ini mobil, instan banget ini mobil. Ya nggak main-main karena ini adalah mobil listrik. Kemudian setiap pembelian BMW iX ini akan mendapatkan secara free wallbox charger yang bisa ditempel di rumah. Wallbox charger ini berkapasitas 22.000 watt atau 22 kWh. Sebenarnya sangat akan disarankan untuk membuat meteran listrik baru. Tapi nanti secara teknisnya seperti apa, nanti kita bisa bahas, ngobrol secara lebih lanjut ya. Tapi kapasitas dari wallbox charger ini adalah 22.000 watt atau 22 kWh. Tapi untuk menjaga keamanan dan keawetan dari baterai, mobil ini sanggup menerima daya dari wallbox charger itu sebesar 11.000 watt atau 11 kWh. Jadi kita hitung sedikit matematis ya. Kapasitasnya 71 kilowatt ya. Kemudian daya pengisiannya adalah 11 kilowatt. Berapa pengisiannya? Berapa lama durasi pengisian dari baterai dari 0 hingga 100%? Ya dibagi saja, 71 dibagi 11. Kurang lebih 8,5 jam. Tapi itu kalau pakai wallbox charger dengan nozzle jenisnya AC. Coba kalau DC, teman-teman ke SPKLU dengan kemampuan penyaluran daya 150.000 watt atau 150 kWh. Artinya apa? 71 dibagi 150. Ya otomatis
Kurang lebih estimasinya dari 0 hingga 100 itu hanya setengah jam. Dan 71 kWh bisa melajukan mobil ini sejauh 420 km. Sangat cukup, sangat panjang untuk pemakaian di dalam kota. Namanya mobil listrik itu sangat amat terjangkau. Ya, jadi nanti kita bisa berhitung bersama berapa konsumsinya secara rupiah. Dan kalau teman-teman ingin membawa mobil ini road trip ke Jawa Tengah, Jawa Timur, tidak perlu khawatir karena di rest area tol di tol Trans Jawa itu sudah ada beberapa SPKLU yang bisa teman-teman gunakan. Mobilnya keren, irit juga, tenaganya kencang, perfectly untuk mobil listrik dari BMW ini. Oh iya, satu lagi. Mesinnya di mana mobil ini gitu ya, karena ini mobil listrik dan ini ada kap mesinnya. Mesinnya ada di balik kap ini teman-teman. Namun kap mesin ini tidak diizinkan dibuka oleh orang awam atau kita sebagai customer. Kap mesin ini hanya boleh dibuka oleh mekanik resmi dari BMW. Jadi biarkan jika ingin maintenance langsung bawa ke bengkel resmi dan biarkan serahkan ke mekanik untuk merawat mobil teman-teman semua. Satu-satunya slot yang bisa dibuka di bagian depan mobil ini hanyalah di bagian logo. Jadi ini tuasnya harus unlock dulu dan kita bisa lihat satu-satunya slot itu hanya bagian logo ini dan ketika kita pencet tuas saluran untuk air wiper. Jadi hanya ini maintenance yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Oke? Sangat seamless, keren banget penempatannya, tidak merusak estetika sama sekali. Sekarang kita akan bahas untuk baris kedua terlebih dahulu bagaimana impresi untuk duduknya dan baru kita bahas karena banyak sekali fitur melimpah yang ada di mobil ini. Let's go. Sekarang kita udah ada di baris kedua dari BMW iX ini. Yang langsung terasa adalah betapa lapangnya, betapa luasnya ini interior. Yang kita harus tahu di awal teman-teman adalah mobil ini dari awal didesain memang didesain untuk sebagai mobil listrik. Jadi kapasitas dan ruang dari mobil ini secara interior itu sangat maksimal. Teman-teman bisa lihat yang biasanya di mobil itu ada shaft dari mesin untuk menyalurkan tenaga ke bagian roda belakang, ini rata dong. Ini benar-benar rata ya, yang membuat kabin itu sangat luas. Yang pertama kita bahas dulu untuk kursinya. Untuk kursinya ini empuknya luar biasa walaupun sebenarnya ini kursi tidak terlalu tinggi ya, tapi it's not a big point. Soalnya kenapa? Di bagian bawah kursi baris pertama ini ada semacam ruang untuk kita bisa menyelonjorkan kaki dan ketika seperti ini membuat mobil ini sangat-sangat nyaman. Terlebih ada armrest di bagian tengah sini ya. Dan kalau di video sebelumnya saya bilang bahwa peletakan cup holder dari BMW seri 5 itu udah sangat cerdas karena di depan dari posisi tangan kita. Ini lebih cerdas lagi teman-teman. Karena kenapa? Di bagian depan armrestnya dong. Jadi apa? Ini ketika botol ditaruh di sini, minuman taruh sini, ya ini sama sekali tidak akan mengganggu peletakan tangan kita untuk beristirahat. Kemudian mobil ini properly bisa digunakan untuk 5 orang, 2 di depan, 3 di belakang. Namun untuk di bagian tengah, walaupun posisi tidurnya ini rata ya, kursinya memang tidak senyaman bagian kiri atau kanan. Namun kenapa secara proper bisa digunakan 3 orang? Karena semuanya menggunakan sabuk 3 titik. Dan sabuk pengaman ini berwarna biru juga yang semakin menambah kesan elektrik ya, ramah lingkungan dari BMW. Interior yang digunakan ini berwarna mocha ya, kemudian ada pencatan lampu di bagian sini. Kemudian ada panoramic sunroof yang aduh ini segede gaban teman-teman. Ya ini dari depan sampai belakang dan kita nanti akan bahas untuk teknologi penggunaan dari panoramic sunroof ini karena tidak ada tirainya sama sekali teman-teman. Oke. Kemudian
Di bagian pilar B ada gantungan untuk menaruh barang di sini, ada ventilasi AC juga ya. Dan kemudian speaker yang digunakan oleh mobil ini adalah Harman Kardon. Dan Harman Kardon ini ada 18 speaker. Banyak banget, beneran banyak banget. Kenapa bisa banyak? Karena penggunaan speaker ini atau peletakannya itu diletakkan baik speaker maupun ke subwoofer sampai ke kursi, teman-teman. Jadi benar-benar memberikan pengalaman seperti lagi ada di teater. Suara itu bisa seperti muter mengelilingi kita sebagai pendengar. Luar biasa. Kemudian di bagian atas ini ada semacam dudukan. Ini untuk cargo net tadi yang di bagian bagasi itu ketika kursi ditidurkan secara rata lantai. Kemudian ini ada gantungan barang juga di sini. Kemudian penggunaan materialnya nggak ada dong yang namanya barang material murah. Di sini semuanya berkualitas, soft touch semua. Dan kalau teman-teman bingung, handle pintunya di mana? Ada. Handle pintunya itu berupa tombol dan dibuka secara elektrik. Jadi teman-teman tinggal pencet tombol di situ saja dan pintu akan membuka secara elektrik dan kita tinggal mendorongnya. Lalu ada pertanyaan, semisal banget sistem kelistrikan dari mobil ini mati, gimana? Teman-teman nggak perlu khawatir karena kenapa? Di bagian bawah dari pintu mobil ini ada tuas secara manual yang bisa ditarik ya, dan ini akan membuka pintu secara manual. Ini ya, kita coba akan peragakan. Ini saya menarik dari tuas bagian bawah, sama saja pintu akan membuka. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika mekanisme pintu ini bermasalah. Kemudian di bagian belakang kursi baris pertama ada 2 buah USB Type-C slot ya, dan kemudian di bagian tengah sini ada kotak semacam slot juga yang digunakan untuk aksesoris nih. Aksesoris mungkin semacam dudukan iPad maupun meja, dan itu bisa dibeli di BMW secara resmi. Kemudian bagian AC ini quad zone, suhu kiri dan kanannya bisa berbeda. Jadi depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan itu suhunya bisa berbeda dan bisa diatur secara individual. Kemudian slot ISOFIX seperti biasa pasti ada. Jadi anak-anak itu yang masih bayi duduk di car seat itu bisa safety juga. Secara overall kabinnya luas, legroom luas, headroom juga luas, ditambah karena panoramic sunroof ini menambah kesan yang sangat lega dari mobil ini. Langsung saja kita akan bahas untuk di bagian baris pertama dari mobil ini, karena disinilah experience sesungguhnya dari mobil listrik keluaran dari BMW ini. Let's go! Kita udah ada di interior baris pertama dari BMW iX. Wow, nggak ada kesan konvensional sama sekali di sini. Futuristis semua. Penggunaan desain dashboard, penggunaan layout iDrive 8-nya, floating console, kemudian kristal dari Swarovski, setirnya heksagonal atau segi 6 ini yang menambah kesan sangat futuristis. Sekarang kita akan bahas deh detail satu persatu ya tentang mobil ini. Yang pertama, teknologi panoramic sunroof dari mobil ini itu menggunakan elektrokromatik. Artinya apa? Tadi udah dimention di sebelumnya di baris kedua bahwa panoramik ini tidak ada traynya, teman-teman. Jadi panoramik ini bisa menggelapkan dan menerangkan secara elektrik. Jadi kaca ini bisa transparan dan bisa memburamkan secara elektrik melalui tuas yang ada di bagian atas sini. Ini keren banget dan ini adalah salah satu terobosan yang out of the box dari BMW ya. Kemudian plafon menggunakan warna hitam, keren banget. Kursinya mungkin kalau di LCGC agak dihujat ya, kursi mobil pocong kayak ini, tapi di iX tidak ada yang menghujat sama sekali. Kemudian posisi duduk dari mobil ini secara format dashboard ini sangat rendah,
membuat visual kita di mobil terhadap sekitar kita itu sangat luas. Kita sangat pede, sangat ada rasa confident dan commanding ketika membawa mobil ini. Sambil kita melihat secara lebih detail ya, kita nyalain dulu yuk mobilnya, karena ini mobil listrik, tidak ada tuh suara starter mobil jekik-jekiknya ya, karena ini semuanya langsung tinggal pencet rem, start stop, deng, suaranya tuh deng, itu sangat futuristis dan merasuk ke emosional kita teman-teman. Ini keren banget ya. Kita akan bahas secara lebih detail dari iDrive-nya, fiturnya, speedometernya. Tapi kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, konsol tengah ini dulu. Konsol tengah ini memiliki desain floating. Jadi ini ngambang nih teman-teman ya. Jadi karena ini mobil listrik juga, jadi secara desain ini juga luas dan kaki kita bisa menyeberang sampai ke bagian samping ya. Dan ini karena emang beneran floating. Kemudian laci di bagian tengah. Ini juga, ini space-nya gede banget ya. Ini tangan aja sampai siku masuk nih. Kemudian, mobil ini penggunaan materialnya sangat mewah, sangat asik. Karena kenapa? Yang pertama, panel kayu ini diaplikasikan di konsol tengah. Dan panel kayu ini itu bisa dipencet-pencet untuk masuk ke menu iDrive-nya. Dan teman-teman harus ngerasain deh feel-nya ketika mencet tuh ya. Itu tuh kalau mungkin di iDrive BMW biasa tuh kayak ya bunyinya dek 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 gitu ya. Tapi kalau di sini nih dek 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 dek, feel-nya tuh mewah banget, feel-nya itu deep banget. Dan apalagi ketika kita pengoperasian tuas iDrive kristalnya ini dari Swarovski, ini transparan. Dan ketika kita operasikan, feel-nya itu jauh lebih mewah. Dek, 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 dek. Itu aduh mewah banget. Dan kristal ini juga bisa menjadi sebuah touchpad. Dan ini saya juga nggak tahu ya gimana BMW cara bikinnya, membuat mobil ini bisa sebagai trackpad juga untuk menuliskan huruf. Contoh ketika akan mengatur profile nama untuk di save di mobil ini. Kemudian menu-menu banyak, ada menu navigasi, telepon, media, home. Kemudian tuas volume ini juga dari kristal Swarovski. Kemudian ada my modes, kemudian ada mode driving, kemudian ada kamera parkir, start stop di sini, tombol start stop dan pengaturan transmisinya ini semua sudah kristal. Electric parking brake di sini sebenarnya nggak ada P-nya, karena ketika kita mau masuk ke P tinggal pencet electric parking brake-nya saja. Dan ada auto hold. Dan di konsol tengah sini itu ada slot yang bisa digunakan satu. Kalau teman-teman mau pamer ke teman-teman yang lain yang menjadi penumpang, bisa taruh kunci di sini dan ada logo BMW-nya. Ini attention to detail yang dipikirin banget. Atau ya bisa naruh HP di bagian sini untuk misal mau baca maps ya. Sebenarnya baca maps bisa lewat Apple CarPlay maupun Android Auto gitu. Kemudian di bagian bawah ini ada wireless charging yang bisa digunakan untuk mengecas HP kalian. Kemudian ada 2 buah cup holder di bagian bawahnya. Sekarang let's go, kita explore iDrive 8 dari BMW iX ini. Banyak banget tampilannya. Ini udah kayak komputer, ikonnya banyak sekali. Emang jujur saja waktu pertama kali teman-teman mungkin ambil mobil ini pasti akan bingung. Tapi yang jelas icon-icon dari mobil ini itu bisa dipindah sesuai kemauan dari teman-teman. Yang pertama kita akan contohkan untuk misal Apple CarPlay, kita bisa pindah seperti ini. Ini benar-benar kayak di komputer ya. Kemudian kita akan bahas banyak sekali di sini ikonnya. Yang akan kita bahas adalah misal ada mode berkendara. Mode berkendara total ada 1 2 3 4 5 ya di sini. Dan di sini teman-teman bisa atur sesuai dengan selera. Kemudian
Untuk yang di relax ini nanti kursi pijatnya bisa aktif, karena kursi dari mobil ini bisa kursi pijat teman-teman, kita bisa atur semua. Dan ambience light itu bisa diatur ketika kita masuk ke dalam mode personal. Kemudian dari apa namanya, oke, ini ada beberapa indikator atau tanda yang mempermudah kita ketika akan menggunakan BMW iDrive ini, atau ya secara fitur tombol-tombol yang ada. Teman-teman bisa perhatikan ada beberapa tombol di BMW itu yang ada garis tiganya. Ya, ini ada garis tiganya. Garis tiga ini adalah shortcut. Artinya apa? Contoh, ini garis tiga ini ada di bagian driving sini, ya, jadi menampilkan fitur-fitur driving. Kemudian di bagian tengah ini ada garis tiga juga, artinya apa? Ini adalah settingan untuk interior lighting dari mobil ini. Atau ini ada garis tiga lagi di bagian kursi, ya ini diatur untuk mengatur kursi bagian baris depan, baik kiri maupun kanan secara elektrik semuanya. Nah, jadi bisa diatur kiri kanannya, dan pengaturan pijitnya bisa ada di bagian sini. Dan ketika kita duduk di sini, enak banget. Jadi saya izin ke teman-teman semua review sambil dipijit ya. Oke, lalu ventilasi AC sangat seamless di bagian sini ya. Sangat pipi, keren banget. Ada tombol hazard di sini, kemudian ada defogger secara max maupun defogger belakang. Ini pembuka penutupnya secara otomatis, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan voice command. Coba ya, anggap saya ini lagi kedinginan sekarang. Hello BMW, set the temperature to 25 degrees. I will set the temperature to 25 degrees Celsius for the driver. Canggih ya. Jadi pengaturan mobil itu bisa diatur melalui voice command. Sekali lagi. Hello BMW, open the window. Okay, I will open the driver's window. Karena saya ada di kursi driver, jendela yang akan dibuka adalah jendela dari driver. Hello BMW. Hello BMW. Close the window. All right, I will close the driver's window. Jendela akan menutup sendiri. Canggih banget, keren banget ya. Jadi mobil ini sangat canggih sekali. Kemudian spion otomatis sudah elektrokromatik, jadi bisa meredup secara otomatis ketika ditembak lampu jauh dari belakang. Kemudian cruise control sudah ada di bagian sini, dan ini bisa diatur untuk modenya. Ini ada speed limit maupun cruise control ya. Kemudian setirnya ini heksagonal segi 6 yang sangat futuristis, dan ada aksen biru juga yang menandakan mobil ini adalah mobil elektrik. Sound system dari mobil ini adalah Harman Kardon, 18 speaker sampai ke bagian kursi. Jadi kita langsung akan coba ya, lihat untuk bagaimana sih kualitasnya. Kita nggak usah pakai lagu deh karena copyright. Kita kita cari sound ya. Kita cari sound di sini. Oke. Kemudian kita experience the sound ya. Ini Harman Kardon, kita bisa dengarkan bersama-sama. Kita kencangkan lagi ya. Aduh, mungkin kalau dikecilkan dulu sebentar karena ini radio. Jadi kalau teman-teman mungkin di video ya udah kayak gitu ya ngerasainnya.
teman-teman nanti bisa coba cek unit ini langsung ke BMW Tunas Sayamburuk, cek kualitasnya seperti apa. Itu teman-teman tadi, karena speaker ini itu dan subwoofer diletakkan di bagian kursi juga, itu suara kayak muter teman-teman. Bener-bener kayak suara itu mengelilingi kita, kayak kita tuh lagi ada di teater. Walaupun ini bukan Bowers and Wilkins yang biasa hanya ada di top of the line dari BMW, Harman Kardon cukup sih. Ini keren banget ini sound system yang digunakan. Kemudian kita bahas untuk masalah speaker. Kemudian kita bahas masalah speedometer. Speedometer ini ada beberapa layout dan tampilan yang bisa dirubah. Yang pertama, kita akan merubah untuk konten bagian tengahnya dulu, karena untuk layout speedometer bagian samping ini hanya bisa dirubah ketika kita masuk ke mode personal. Karena kita ini sekarang lagi ada di kita misal ke mode efisien ya. Efisien tampilannya akan berubah. Kita teman-teman kita pencet tombol yang ada gambar gearnya di bagian setir ya. Kemudian di bagian kanan bawah dari speedometer itu ada konten. Nah, konten ini kita bisa ubah nih bagian tengahnya. Apakah mau kecepatan, kemudian penggunaan daya, kemudian jarak sisa dari mobil, kemudian navigasi juga bisa. Kemudian banyak banget tampilan yang bisa diatur. Kemudian bukan hanya konten di bagian tengah dari speedometer yang bisa diganti, kita bisa juga untuk mengatur head up display. Dan ini teman-teman adalah satu head up display paling besar yang pernah saya lihat. Ini mungkin di kamera agak susah ya, tapi ini kita bisa atur untuk kontennya dari head up display. Tuh, bisa kelihatan ya. Ini adalah salah satu head up display paling besar yang dimiliki oleh sebuah mobil. Keren banget, apalagi ketika di jalan tuh ya, kita kayak punya asisten yang menampilkan informasi mobil, tapi kita nggak perlu memalingkan mata kita ke jalan. Aduh, keren banget ini mobil. Kemudian untuk layout, tadi saya bilang bahwa mobil ini tidak bisa dirubah layoutnya jika kita belum masuk ke mode personal. Kita masuk ke mode personal di sini ya, dan kita bisa lihat jadi ada 3 nih. Tadinya kan hanya konten dan head up display, namun di sini kemudian ada layout, dan layout di sini teman-teman bisa ganti seselera teman-teman semua. Ada 3 di sini. Biasanya saya akuin BMW agak kaku untuk masalah perubahan desain dalam speedometer. Tapi di BMW iX ini sangat dinamis, sangat keren sekali, dan memberikan experience yang nggak pernah bosen ketika ada di mobil ini. Keren banget. Oke, kemudian pengaturan mobil ada pengaturan lampu ada di bagian kanan bawah. Kemudian tuas pembuka pintu sama seperti bagian belakang, itu secara elektrik. Lock dan unlocknya juga. Kemudian videographer bisa shoot di bagian pintu kirinya. Penggunaan pengaturan kursi ini dari kristal dan dari Swarovski juga. Jadi ini kalau kena lampu bling-bling banget, keren banget. Terus kenapa BMW naruh pengaturan kursi di sini? Biasa kan BMW kan di sisi dari kursi ya teman-teman ya. Dia bilang, petinggi dari BMW bilang bahwa kristal ini, pengaturan kursi ini akan menjadi sangat sia-sia ketika diletakkan secara tersembunyi di balik kursi. Makanya desainer dari BMW sengaja meletakkan pengaturan kursi ini di pintu supaya apa? Cantiknya keluar. Dan ini cantik banget teman-teman. Teman bisa atur ya. Secara posisinya elektrik semua, dan ada 2 memory seat, dan ini ada garis 3 untuk kursi. Artinya apa ya? Ini artinya shortcut untuk langsung masuk ke pengaturan kursi di iDrive-nya. Kemudian pengaturan AC ini semuanya ada di layar. Memang secara desain minimalis seperti ini membuat desain dari mobil ini sangat rapi. Namun jujur saja kita harus memang agak beradaptasi dengan
pengaturan fungsi-fungsi yang ada di dalam layar ini. Tapi sekalinya kita paham dan mengerti, ini gampang banget. Kita tinggal mengatur blower 2, 3, 4. Ini bisa diatur semuanya secara simple. Pengaturan power window ada di bagian sini. Dan ambient light ada di bagian dekat jendela sini yang mempercantik juga suasana dari interior BMW iX. Sama seperti pintu belakang ketika ditakutkan sistem kelistrikan dari mobil ini mati, ada tuas di bagian bawah yang bisa digunakan untuk membuka pintu secara manual. Jadi tidak perlu khawatir. Dan ketika mobil ini dibuka pintunya, sisi driver, ketika kondisi mesin itu sedang menyala, otomatis mesin ini akan langsung mati untuk sebagai satu sistem safety dan juga untuk menghemat daya yang ada. Keren banget mobilnya, nyaman banget, futuristis abis. Ini video udah sangat panjang hanya untuk membahas detail-detail yang ada di dalam mobil. Satu detail lagi yang ada di dalam mobil sini, videografer bisa mendekat di bagian tuas transmisi. Biasa kalau di mobil itu kan hanya P, R, N, D atau S gitu ya. Di kita namanya mobil listrik nggak usah sport-sportan, nggak usah manual-manualan. Kita ada satu lagi untuk menjalankan mobil, bisa langsung ke D atau pencet tarik lagi sekali lagi, itu akan masuk ke menu B. B ini apa? B ini adalah regeneratif brakingnya dari mobil, sehingga apa? Mobil ini bisa berjalan dengan one pedal tanpa menginjak rem sama sekali. Untuk indikatornya atau ke tingkat sensitivitasnya atau kepakemannya dari regeneratif brakingnya ini, itu teman-teman mencet di mode mobil ini, dan kemudian drivetrain and chassis di sini ya, dan energy recovery in D ya. Jadi ini yang tadi yang di B ini teman-teman bisa atur mau adaptif, high, moderate atau low. Jadi mobil ini bisa one stop pedal. Keren banget mobilnya, luar biasa canggihnya. Ini yang harusnya mobil yang dipakai oleh para pengguna mobil khususnya di Jakarta yang memiliki lalu lintas yang sangat padat, sangat macet. Karena kenapa? Karena kita semua yang pakai mobil ini tidak akan ada bosan-bosannya sama sekali ketika pakai mobil ini. Keren banget. Oke, sekarang kita akan closing, kita akan kesimpulan, kita akan lihat bagaimana kondisi dari mobil ini seperti apa saja benefitnya yang teman-teman dapatkan, dan kita akan membahasnya di depan saja. Let's go. Lalu, bagaimana dengan kondisi mobilnya? Bisa dibilang ini mobil second. Memang mobil second, ini ada used car. Tapi nggak ada rasa secondnya sama sekali, teman-teman. Ini beneran mobil seperti mobil baru. Nggak ada cacatnya sama sekali. Nggak ada baret, nggak ada dent, apalagi nabrak maupun kena banjir. Ya karena kenapa? Ya mobil ini hanya dipakai untuk mengantar petinggi-petinggi negara waktu KTT ASEAN dari poin A ke poin B. Bukan road trip dari Jakarta ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Enggak. Ya jadi ya mobil ini like new. Seperti baru. Nggak ada bedanya sama sekali. Dari keempat unit yang kita punya, range kilometernya itu antara 100 sampai 500 km. Kebetulan unit yang kita punya dan review saat ini yang berwarna oxide grey itu berkilometer 522. Dan itu saya buka aja kepada teman-teman semua, ini yang tertinggi. Ada yang warna hitam 191, kemudian ada yang 300-an juga. Ya walaupun ini menjadi tertinggi dari yang stok kita punya, tetap aja teman-teman, ini 500 kilo saja untuk odometernya. Lalu, benefit apa yang akan teman-teman dapatkan untuk sebuah unit iX yang sangat eksklusif ini? Yang jelas,
benefitnya akan sama persis dengan ketika teman-teman membeli BMW iX dengan kondisi baru kilometer delivery mileage, atau biasanya kalau delivery mobil baru kan kilometernya 9, 10, 15. Benefitnya akan sama, beneran akan sama. Yang pertama, BMW Service Inclusive itu akan sama-sama 6 tahun. Kemudian, warranty dari mobil itu akan sama 5 tahun. Yang ketiga, warranty dari baterai, teman-teman nggak perlu khawatir karena warrantinya adalah 8 tahun atau 160.000 kilometer. Kemudian apalagi? Wallbox charger, itu warrantinya 2 tahun. Yang menjadi pembeda adalah registrasi dari warranty tersebut. KTT ASEAN itu berlangsung dari tanggal 9 sampai 11 Mei 2023. Jadi kita bisa anggap bahwa registrasi dari warranty itu di Mei 2023. Dan sekarang adalah bulan Juli, artinya apa? Ya warrantinya baru berjalan 2 bulan, bukan 2 tahun. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ini beneran kayak mobil baru dengan teman-teman bisa hemat budget lebih banyak. Jujur saja, benefit berikutnya sama seperti ketika teman-teman membeli mobil iX baru. Teman-teman bisa charge mobil ini secara gratis di BMW Tunas, baik Hayamuruk, BMW Tunas Tomang, BMW Tunas Tebet, Bekasi maupun Bandung. Free, semuanya free. Jadi kalau teman-teman mungkin ada meeting di Tomang, di daerah Tomang, teman-teman bisa menitipkan mobil iX kalian, bisa dicas secara gratis. Dan itu menjadi benefit yang sangat luar biasa. Satu lagi yang teman-teman pasti penasaran, pajaknya berapa untuk mobil? Kita ngomong baru ya, baru itu untuk BMW iX itu range-nya sekitar 2,4 sampai 2,5 M. Oke, kita anggap mobil 2,5 M. Mobil 2,5 M pajaknya berapa? Karena ini mobil listrik, saya pernah lihat sendiri STNK milik customer business consultant yang ada di Hayamuruk, pajaknya cuma 400.000. Itu udah kayak pajak motor. Gak ada salahnya sih teman-teman buat mencoba mobil listrik keluaran dari BMW ini. So, berapa harganya? Harga yang jelas ini harganya sangat spesial. Saya tidak diperbolehkan untuk menyebutkan harganya di video kali ini. Kalau teman-teman memang berminat dengan mobilnya, teman-teman bisa langsung kontak kita sebagai business consultant. Kita akan berdiskusi mengenai spek dari mobilnya, mengenai spesifikasi, garansi, dan yang paling penting adalah harga. Kenapa saya nggak diperbolehkan untuk menyebut harga di video kali ini? Karena mobil ini sangat eksklusif. Hanya ada 4 dari 5 yang ada di Indonesia yang diberikan oleh BMW Indonesia. Dan spesialnya karena mobil ini adalah ex-KTT ASEAN, teman-teman yang akan meminang mobil ini, 4 unit ini, akan mendapatkan sertifikat secara resmi dan eksklusif dari BMW Indonesia yang menunjukkan bahwa mobil ini adalah ex-KTT ASEAN Summit 2023, yang dimana mobil ini udah pernah dipakai oleh salah satu presiden, menteri maupun petinggi negara-negara yang ada di ASEAN, dan itu pasti akan memberikan kebanggaan sendiri kepada teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kita sudah membahas secara detail mobil BMW iX ini. Ingat teman-teman, cuma ada 4 dari 5 yang ada di Indonesia. Dan jujur saja ketika video ini sedang dibuat, customer saya udah ada 1 yang tertarik dengan
BMW iX Oxide Grey ini. Masih ada 3, Black Sapphire ada 2, dan Pitonic Blue ada 1, dan pastinya dengan harga yang sangat spesial. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keempat BMW iX yang kita punya, teman-teman bisa langsung mengunjungi baik sosial media kita, baik Instagram, website, TikTok, maupun YouTube, ataupun menghubungi kita sebagai business consultant untuk mendiskusikan secara lebih lanjut dan secara lebih teknis bagaimana sistem pembelian, kemudian klaim warranty, spesifikasi dari mobil BMW iX xDrive 40 2023 ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!